Mana share screen? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Maaf. Ini udah di-unmute ya? Udah di-unmute? Aman-aman kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di webinar Zoom kali ini. Tak lupa kita panjatkan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Master Widi, Master Pendi, Mas Pinata yang mengisi dan menyampaikan materi malam ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar Zoom yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Zoom malam ini. Sudah ada belakang. Baik, kita bisa langsung aja nih ya, langsung ke materinya. Yaitu kita akan membahas mengenai analisa teknikal dalam forex, mengenal analisa teknikal dalam forex. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah paham tentang teknikal atau mungkin ada yang baru mau belajar gitu. Dan semoga malam ini kita bisa mengambil pelajaran edukasi dari Didimax kali ini dengan sebaik-baiknya gitu dan bisa memanfaatkannya untuk kita trading. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mas Tinata. Mas Tinata, sudah siap? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Yang baru bergabung, wah ada ini ya beberapa. Oke.
cukup ramai tapi belum ramai banget ya, kayaknya masih pada di jalan, mungkin pulang kantor. Aduh, kameranya. Oke. Kalau boleh tahu ini dari mana aja Bapak Ibu? Ada yang dari Bandung kah? Atau tadi ada yang on cam? Boleh on cam, Mas Joni ya? Yep. Boleh kalau on cam biar asik. Ada yang lainnya juga kalau mau on cam boleh. Kita sharing santai aja malam ini. Oke, salam kenal, saya Nata dari Didimax. Di kesempatan kali ini bersama Master Widi dan Master Fendi, kita akan membahas dari dasar-dasarnya mengenai analisa teknikal dalam trading forex. Gitu. Oke, boleh di next. Oh, Mas Joni dari Jakarta. Udah pada trader atau ada yang awam? Mas Tinata, maaf mukanya nggak kelihatan full. Iya, kameranya ya kurang jauh ya. Oke, udah jelas ya. Halo, Mas Arif. Oke, udah jelas ya. Oke, kita mulai aja dari dasar mengenai pengertian analisa teknikal. Analisa teknikal itu apa sih gitu kan? Jadi, analisa teknikal itu merupakan metode menganalisa pergerakan harga aset di pasar finansial melalui statistik menggunakan grafik, indikator, dan rumus matematis. Jadi, kalau misalkan di trading forex ini, yang sering kita dengar, analisa-analisa gitu kan, kalau trading harus berdasarkan analisa. Nah, analisa itu ada dua, ada teknikal dan fundamental. Dan kali ini kita akan bahas yang analisa teknikalnya. Mas Rido, salam dari Surabaya. Oke. Dengan analisa teknikal ini, kita bisa memprediksi dan mengetahui kondisi pasar berdasarkan histori harga di masa lampau. Analisa teknikal juga dapat digunakan untuk memprediksi kemana arah pergerakan pasar dalam kurun waktu ke depan. Jadi, analisa teknikal ini bisa kita bilang, kita bisa menganalisa harga ke depannya dengan harga yang telah terjadi. Karena kalau misalnya kita lihat di aplikasi MetaTrader 5, histori-histori ke belakang harga pernah menyentuh harga berapa aja tuh ada gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada prinsip dasar analisa teknikal. Yang pertama itu market price discount everything, atau harga yang terlihat pada grafik atau chart ini telah menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar. Supply demand-nya itu kelihatan dari chart itu. 2. Price moves in trend. Pergerakan harga yang membentuk suatu tren atau pola tertentu yang akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berganti. 3. History repeats itself. Ada persamaan perilaku antara pelaku pasar saat ini dan masa lampau dalam reaksi suatu peristiwa, dalam menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar. Jadi biasanya harga udah nyentuh kayak gimana dari candle itu bisa terulang lagi di kedepannya gitu yang udah pernah kelalui. Boleh di next lagi? Nah, di sini yang paling dasarnya banget di analisa teknikal ini kita bisa mempelajari support dan resistance. Support dan resistance. Support itu apa? Support itu adalah area yang tercipta ketika harga berhenti menurun kemudian berbalik naik, atau bisa kita sebut batas bawah. Nah, bisa dilihat di gambar yang kiri itu ada support ya di paling bawah. Di situ harga mantul ke atas berbalik naik. Nah, disitulah bisa kita katakan support, batas bawah harga terendah. Di kanan juga sama, yang di kotak-kotakin itu di bawah. Nah, itu adalah area supportnya. Lanjut ke resistance. Resistance adalah harga yang tercipta ketika harga berhenti naik kemudian berbalik turun. Jadi kebalikannya dari support, atau biasa kita sebut ini batas atas gitu. Oke, cukup sekian. Bisa dilanjut. Oke, terima kasih Miss Nata sudah sedikit menjelaskan support resisten dan selamat. Oke, sedikit ya. Untuk lebih mendalamnya lagi kan next untuk mengikuti edukasi kelasnya gitu. Oke, selamat bergabung ya. Salam kenal, saya Fendi EDC dari Didimax Bandung. Oke, sekarang bahas indikator teknikal. Nah, yang biasa dan sering mungkin beberapa trader gunakan
Oke, di sini saya bahas moving average. Indikator moving average dapat dua psikologis untuk menentukan support dan resisten. Nah, seperti yang Miss Nata tadi jelaskan dikit. Bila harga mendekati level moving average, seringkali harga akan mantul kembali sehingga dari pergerakan harga. Nah, biasanya itu melalui benteng tersebut dulu. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan gambar sebagai berikut. Oke. Di sini MA13 dan MA200. Nah, di sini banyak banget pantulan atau benteng yang seperti dijelaskan. Nah, yang warna merah ini 50. Anggap aja nih, pantulan naik. Nah, ketika ini close candle sudah di bawah MA, ya udah kita bisa ambil sell targetnya ke MA200. Nah, MA200 pun ada pantulan lagi, melewati benteng, mantul lagi. Nah, seperti itu simpelnya. Dan ini ada tanda crossover. Nah, crossover MA ini itu juga bisa buat acuan ketika entry posisi cross, kita boleh ambil buy gitu kalau di posisi ini. Oke, jelaskan. Pada gambar di atas terlihat SMA 200 dan SMA 50 dapat berfungsi sebagai support di mana harga tidak kuat menembus level support SMA tersebut, lalu memantul kembali ke atas support atau resisten menggunakan moving average. Biasanya cukup akurat sebagai benteng tahanan yang susah untuk ditembus, apalagi dengan periode besar seperti SMA 50 dan SMA 200. Nah, simpelnya seperti itu. Untuk terapkannya bisa dipraktekkan lagi pribadi. Oke, next. Ada indikator lainnya yang biasa sering digunakan oleh awam dan saya pribadi juga sering menggunakannya. Indikator stokastik. Oke, stokastik. Cara membaca indikator stokastik sebagai penanda overbought dan oversold. Cara membaca indikator berfungsi ini adalah yang paling mudah. Pada dasarnya, indikator diciptakan oleh George Land. Ini dan 20. Masing-masing level tersebut berperan sebagai batasan overbought dan oversold. Indikator stokastik menunjukkan kondisi overbought ketika grafik berada di atas level 80. Sementara itu, cara membaca indikator stokastik untuk mengenali oversold adalah dengan memperhatikan grafik yang sudah turun di bawah level 20. Nah, bisa dilihat di gambar. Ini ada beberapa contohnya. Ini ada yang di lingkari merah itu 20 dan 80. Nah, di situ yang di atas 80 itu overbought. Nah, dari situ kita bisa ambil posisi. Posisi apa? Sell. Dan di bawah 20 oversold kita bisa ambil buy. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Bisa diterapkan juga, bisa dipraktekkan juga secara pribadi. Oke, akan tetapi perlu dicatat bahwa bahwa Anda tidak disarankan untuk segera entry trading setelah berhasil mempraktekkan cara membaca indikator stokastik yang di atas. Seringkali signal tersebut tidak bisa diandalkan saat tren harga sedang kuat. Karena itu, Anda perlu mengetahui cara membaca indikator stokastik berikutnya untuk mendapatkan entry trading yang lebih terkonfirmasi. Simpelnya seperti itu. Boleh untuk lebih mendalamnya lagi akan dijelaskan lagi oleh Master Widi. Boleh, terima kasih. Boleh, next. Master Widi. Cek 1, 2, 3. Ya, halo selamat malam teman-teman semuanya. Berjumpa kembali ya di webinar kita. Dan senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama teman-teman di sini untuk membahas seperti biasa dunia yang tidak ada hentinya untuk kita perbincangkan ya. Oke,
cukup menarik juga ya untuk judul webinar malam ini. Kita akan fokus belajar khususnya ya untuk lebih mengenal analisa teknikal nih, gitu kan ya. Nah tadi mungkin udah dijelasin juga ya analisa teknikal itu seperti apa, dan ada beberapa contohnya juga, yang dimana yang pertama tadi support dan resisten, lalu dilanjut sama Master Fendi ya, penggunaan indikator teknikalnya juga ada. Dan mungkin di sini saya akan bahas juga ya beberapa analisa teknikal, gitu kan. Boleh saya share screen aja ya, di sini aja share screen-nya. Yang itu di stop aja. Stop share screen biar di saya aja. Ya. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, saya akan bahas sama ya, sesuai dengan judul yaitu analisa teknikal dengan materi chart pattern. Ya, chart pattern ini apa sih gitu kan ya? Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang belum tahu juga ya chart pattern. Nah, chart pattern ini secara garis besarnya adalah suatu pola grafik harga yang terjadi secara berulang, sehingga polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Ini nyambung ya dengan tadi yang dijelaskan oleh Miss Nata ya, yang pertama, yaitu dalam literasi analisa teknikal kita percaya bahwa history always repeat itself, kayak gitu. Jadi yang artinya harga yang sudah pernah terjadi di masa lampau gitu ya, pola yang pernah terjadi di masa lampau itu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Itu adalah salah satu literasi dari analisa teknikal. Seperti itu. Nah, chart pattern ini sangat penting ya. Kalau menurut saya sih sangat penting banget dalam untuk keberlangsungan trading kita ya. Karena selain bisa mendeteksi arah harga, pola ini juga bisa diamati di semua time frame, mulai dari menitan hingga bulanan bahkan. Seperti itu ya. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah pernah nyoba chart pattern juga ya, gitu kan ya. Oke, nanti kita bisa belajar bareng juga. Dan sebenarnya banyak banget ya untuk chart pattern atau pola-pola grafik ya. Tapi di sini saya rangkum dengan ada dua bagian, yang dimana ada reversal pattern dan ada continuation pattern, kayak gitu. Nah, di sini saya akan bahas dulu yang pertama, yaitu reversal pattern atau pola-pola ya, pola-pola grafik pembalikan, kayak gitu. Nah, kita langsung aja ya. Apa sih pola reversal pattern ini? Pola harga ini memberikan sinyal bahwa harga memiliki kemungkinan besar ya, kemungkinan besarnya untuk berbalik arah. Nah, di sini ya ada teman-teman yang harus digarisbawahi, yang dimana kemungkinan gitu. Jadi ada kata kemungkinan, yang dimana kalau kita berpikir bahwasanya kalau ada kata kemungkinan berarti nggak ada yang namanya kepastian, kayak gitu ya. Jadi ini lebih besar tentunya, kembali lagi yang sering saya sebutkan bahwasanya trading it's all about probability, kayak gitu. Yang dimana semuanya adalah ini berhubungan dengan probabilitas mana yang besar, kayak gitu. Nah, di sini pattern-pattern ini saya rangkum ya, pattern yang sering muncul atau pola-pola yang sering muncul dan probabilitasnya itu sangat besar sekali, kayak gitu. Nah, ini memiliki kemungkinan besar untuk berbalik arah. Ya, artinya pola-pola harga dalam kategori ini dapat memberikan sinyal awal kapan dapat menjual di titik harga tertinggi atau membeli di level harga terendah. Gitu. Dan ini sangat penting juga ya. Sebelumnya tadi ya, sebelum belajar ke chart pattern harus teman-teman khususnya ya teman-teman yang awam itu harus paham dulu support dan resisten, kayak gitu. Tadi udah dibahas ya yang di pertama, kayak gitu. Nah, nanti juga chart pattern ini bisa dikombin juga dengan indikator ya. Indikator tadi yang sudah dibahas oleh Master Fendi, kayak gitu. Yang dimana tadi ya hanya dibahasnya 2 indikator aja ya.
Nah, itu dua indikator itu cukup powerful dan sering digunakan oleh trader di seluruh dunia bahkan kayak gitu, yang dimana ada ada moving average ya. Yang pertama moving average. Nah, itu moving average juga itu adalah salah satu indikator untuk continuation, lebih ke continuation kalau trending ya, secara trending untuk moving average. Nah, kalau stokastiknya itu stokastik yang kedua itu lebih ke pembalikan arah atau reversal pattern seperti itu. Tapi bisa juga ya yang moving average sebenarnya bisa kita gunakan sebagai indikasi untuk melihat reversalnya kayak gitu, atau pola-pola pembalikan itu bisa juga kayak gitu. Nah, jadi bisa kita combine juga ya. Dan ini sebenarnya ada beberapa pattern ya, tapi saya nggak akan bahas semuanya juga di sini. Ini pasti bakal panjang banget untuk pembahasannya, bisa sampai 2 jam 3 jaman ya. Teman-teman, mungkin saya akan beberapa rangkum aja ya, nggak akan terlalu dalam juga. Minimal teman-teman bisa mengenal dulu nih kayak gimana sih gitu kan ya pola-polanya kayak gitu. Nah, yang pertama ya dari reversal pattern, mungkin teman-teman nggak awam ya, udah nggak awam ini, yaitu double top dan double bottom. Ini pola yang sering sekali terjadi di market, baik di forex ya, baik di currency, di mata uang maupun di gold kayak gitu. Bahkan chart pattern ini sering juga digunakan ya, sering juga digunakan oleh teman-teman analis dari analis teknikal, tentunya analis teknikal sekuritas, atau teman-teman yang suka trading di saham gitu ya, atau teman-teman juga yang suka trading di kripto. Ini kepake banget tentunya kayak gitu. Analisa teknikal ya, kita berbicara tentang analisa teknikal. Kalau analisa fundamental sendiri itu pasti berbeda-beda di suatu produk kayak gitu. Nah, pola yang pertama yaitu double top dan double bottom ya. Pola harga ini salah satu pola harga dengan frekuensi kemunculan tinggi banget. Itu tertinggi banget. Nah, ini bisa kita lihat ya. Polanya seperti ini. Jadi yang pertama itu trennya yang sedang berlangsung itu uptrend ya. Uptrend ini untuk double top. Uptrend, lalu dia membentuk dua puncak seperti ini ya, atau dua peak tertinggi seperti ini kayak gitu, atau dua gunung lah ya secara gampangnya, ini dua gunung seperti ini. Lalu di sini ada neckline ya, ini sebutnya sebagai neckline ya. Jadi neckline ini sebagai titik di mana harus breakout gitu. Apabila berhasil breakout, berhasil ditembus, itu otomatis double topnya valid. Sebenarnya ada dua versi ya untuk kita strategi tradingnya. Yang pertama, kita bisa langsung entry di top yang kedua. Bisa kita langsung entry di top yang kedua. Atau misalkan teman-teman kalau nggak terlalu agresif ya untuk tradingnya, teman-teman bisa tunggu dulu yang tadi, yaitu kita nunggu dulu neckline-nya berhasil ditembus kayak gitu. Neckline-nya yang mana? Yang ini ya, yang tadi di garis bawah, yang di garis warna biru ini kayak gitu. Setelah breakout kita bisa entry itu. Dan mungkin saya nggak akan ke grafiknya dulu ya. Kita akan kupas dulu untuk ke materinya dulu. Nah, lalu yang kedua. Nah, yang kedua ada triple top, triple bottom. Ya, ini salah satu pola-pola reversal pattern juga. Pola harga ini merupakan varian dari pola harga sebelumnya gitu kan. Ini berarti ada 3 bottom. Yang kalau tadi kan ada double top, ada double bottom, ada triple top, triple bottom. Ini juga sama ya. Berarti ada 3 top dan 3 bottom kayak gitu. Pola harga ini merupakan varian dari pola harga sebelumnya. Bedanya akurasi dalam pola ini sedikit lebih tinggi karena harga menunjukkan reaksi kuat pada titik resisten atau supportnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada double bottom nih, udah ada 3 titik di sini ya, ada 3 titik pantulan seperti ini, berarti kuat banget kayak gitu. Dan pasti reaksinya pun ini sangat tinggi sekali frekuensi untuk secara akurasinya kayak gitu. Lalu ada lagi, nah mungkin ini yang saya suka juga ya, ada Head and Shoulders, IHNS dan HNS ya. Mungkin teman-teman sebagian di sini yang udah nggak asing juga ya dengan pola ini gitu kan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, beda ya sama yang tadi yang triple gitu kan. Ini juga sebenarnya ada tiga titik ya. Kalau ini lebih ke kayak
titik pertama itu bahu ya, ada bahu, lalu ada kepala, lalu titik yang ketiganya yang terakhirnya yaitu ada bahu yang kedua, kayak gitu. Jadi ada bahu, kepala, bahu. Kalau tadi ini sejajar bottomnya atau resistennya. Kalau ini lebih ke ya zigzag seperti ini. Ini sama ya. Ini termasuk dengan pola-pola reversal. Lalu di sini ada falling wedge, ya falling wedge kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya untuk semuanya sendiri ada unsur dari psikologi market ya. Disebutnya itu psikologi market. Gitu. Beda lagi ya kalau sama dengan psikologi trading, gitu kan. Kalau psikologi trading berarti psikologi diri kita sendiri sebagai seorang trader, gitu kan. Kalau psikologi market, nah itu kalau psikologi market tentunya kita berarti membaca suatu psikologi yang sedang terjadi di market, kayak gitu. Nah, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari semua pola-pola ini tadi ya yang saya sebutkan bahwasanya semuanya ada unsur dari psikologi market kayak gitu. Karena saya kutip juga ya dari salah satu seorang trader ternama khususnya di Indonesia yang dimana beliau mengatakan bahwasanya psikologi adalah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari fungsi dan perilaku mental manusia. Sedangkan technical analysis itu adalah seni membaca perilaku investor di market melalui grafik. Nah, inilah salah satu seninya kita bertrading ya, khususnya dengan analisa teknikal kayak gitu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya analisa teknikal itu adalah seni membaca perilaku investor di market melalui grafik. Wow, itu sangat luar biasa banget ya tentunya. Jadi contoh seperti ini ya, ada rising wave. Jadi semakin atas, ini dia bikin wave-nya itu semakin mengecil kayak gitu. Nah, semakin mengecil seperti ini berarti psikologis harganya ya, psikologi marketnya, di mana buyer sudah mulai semakin melemah kayak gitu. Sudah mulai semakin melemah, tentunya potensinya akan terjadi penurunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin untuk beberapa reversal pattern ya, saya nggak akan bahas terlalu dalam untuk satu-satu detailnya untuk sekarang ya. Teman-teman yang mau lebih detail lagi bisa langsung datang aja ke Cafe Trader Dimex, kita bisa langsung belajar bareng di sini ya. Kayak gitu. Kalau misalkan di webinar sekarang tentunya nggak akan cukup ya waktunya, bisa kita langsung praktekin juga, kita bisa lihat juga langsung di market, pasti nggak akan cukup untuk waktunya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja datang ke sini atau bisa konfirmasi dulu ke teman-teman trading advisor kita ya, kayak gitu, bisa langsung belajar untuk chart pattern-nya lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, lalu di sini ada bagian yang kedua ya dari chart pattern, yaitu di continuation pattern gitu ya, atau pola-pola penerusan. Kalau tadi kan pola-pola pembalikan, ya sekarang ini ada pola-pola penerusan. Wow, menarik ya tentunya. Continuation pattern, pola harga yang memberikan aba-aba bahwa tren masih akan berlanjut meskipun sempat berbalik arah. Gitu. Jadi trennya ya, contoh misalkan tren up ya atau bullish trend itu tentunya ya apabila harga naik gitu ya, apabila harga naik tentunya pasti akan ada reaksi di mana dia bikin ancang-ancang dulu gitu. Setelah bikin titik peak tertingginya gitu. Jadi nggak akan vertikal seperti ini pergerakannya, pasti dia bikin zigzag ya. Bikin zigzag seperti ini. Jadi bikin wave. Itu dari analisa dari teknikalnya tentunya ya. Jadi harga itu cenderung dia bikin wave atau gelombang. Itu ada di nanti ya untuk di materi Dow teori sama Elliott wave, itu nanti dibahas. Nah, yang pertama ada flag pattern ya, flag pattern. Lalu yang kedua ada symmetrical triangle, lalu ada yang ketiganya ascending triangle, lalu yang terakhir ada descending triangle. Gitu. Nah, kita langsung aja yang flag pattern seperti apa. Nah, kurang lebih sekilasnya itu secara teori ya seperti ini untuk flag pattern. Jadi dia bikin tren pertamanya tren up ya, tren up. Lalu dia ada koreksi penurunan, tapi zigzagnya tuh seperti ini. Jadi dia bikin channel seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi dia secara psikologis marketnya dia
masih mengumpulkan tenaga ya, mengumpulkan tenaga untuk brick atasnya seperti itu. Nah, itu kurang lebih. Lalu ada lagi pattern yang sering muncul yang continuation, yaitu di symmetrical triangle. Symmetrical triangle kurang lebih seperti ini. Dia bentuknya segitiga seperti ini ya. Kalau tadi bikin channel seperti rel kereta ya kalau ini. Kalau tadi ini lebih ke symmetrical atau segitiga siku sama siku ya. Gitu. Symmetrical juga ada dua ya, ada dua versi, ada bearish-nya, ada bullish-nya seperti ini, kayak gitu. Nah, ini juga sama ya secara apa? Strategi tradingnya seperti ini gitu. Jadi dia harus nunggu dulu break salah satu trend line atas atau bawahnya, lalu kita bisa follow untuk entry-nya gitu. Lalu ada lagi ascending triangle. Nah, ini ascending triangle juga sama ya, dia bikin segitiga tapi yang atasnya ya, yang atasnya ini dia datar gitu. Yang atasnya datar. Jadi tren pertamanya ya uptrend nih. Kalau ada koreksi, tapi ini belum berhasil tembus si peak resisten ini, gak berhasil tembus. Dia balik lagi ke bawah. Nah, ini yang supportnya ini ya atau swing low-nya ini gak berhasil menyamakan, gak sama ya, gak sejajar, tapi malah lebih ke atas lagi. Gitu. Nah, ini berarti tentunya kurang lebih hampir sama kayak tadi ya. Jadi harga ini masih menunggu dan mengumpulkan energinya, kayak gitu, mengumpulkan energinya untuk membreak atau menembus harga tertingginya. Gitu. Harga mengerucut ke atas tapi terus terbentur pada kisaran resisten yang sejajar. Gitu. Polanya seperti ini. Ya. Lalu ada lagi pattern yang sering muncul yaitu descending triangle. Ini kebalikan dari ascending triangle tadi ya. Seperti itu. Kalau ini berarti datarnya itu di bawah dan awal trennya ini trend down kayak gitu, trend turun. Ini pernah terjadi di gold ya. Kurang lebih kemarin kalau nggak salah. Kemarin dia bikin setup seperti ini. Nah, itu beberapa chart pattern ya, chart pattern yang sering muncul dan tentunya bisa kita manfaatkan untuk strategi tradingnya kayak gitu. Cukup lumayan ribet, ya tentunya ya cukup lumayan ribet, tapi tentunya kalau misalkan teman-teman udah tahu ya, udah paham, pasti bakalan gampang banget kayak gitu. Sebenarnya nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal nama-namanya apa, nggak perlu. Yang penting kita tahu psikologinya seperti apa kayak gitu. Itu yang paling penting. Banyak banget sebenarnya, ada lagi Quasimodo level, lalu ada lagi cup and handle, banyak banget lah kalau chart pattern itu ya. Itu bisa nanti kita bahas mungkin untuk webinar kedepannya ya. Tapi ini saya rangkum sesimpel mungkin ya. Saya rangkum sesimpel mungkin untuk webinar malam ini. Dan tadi mungkin udah beberapa saya bahas juga dan saya sebutkan, tapi nggak akan terlalu mendalam ya. Kayak gitu. Karena nggak akan cukup waktunya ya, mohon maaf teman-teman. Nah, lanjut lagi nih teman-teman, dari analisa teknikal itu ada apa aja. Nah, di sini ada candlestick pattern. Wah, pattern lagi nih atau pola-pola lagi ya kayak gitu. Ini lebih ke candlestick-nya, berarti satu persatu candlestick itu berarti ada makna ya atau ada artinya. Itu teman-teman bisa kita jadikan juga sebagai make decision untuk entry posisi. Seperti itu. Nah, candlestick pattern ya dapat membantu untuk membaca pergerakan pasar. Di sini saya rangkum lagi nih, saya rangkum lagi menjadi 3 bagian kalau candlestick pattern ya. Yang pertama ada single candlestick pattern, lalu ada yang kedua double candlestick pattern, lalu yang ketiga ada triple candlestick pattern. Sebenarnya sih mungkin teman-teman yang member ya, teman-teman yang member udah pada dapetin buku ini. Buku ini. Ya, buku ini khusus tentunya nggak dijual dimanapun, nggak akan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nggak akan nemu di Gramedia juga ya, nggak akan nemu. Ini only at DDMax dan ini for DDMax member only kayak gitu. Jadi teman-teman yang member ya, nah, dikasih buku mungkin udah sebagian udah ada yang dapat, ada yang belum juga ya. Karena kita pengirimannya serentak kayak gitu. Nah, ini buku ini semuanya udah ada. Jadi di materi yang sekarang nih, materi yang sekarang ya di PowerPoint sekarang itu semuanya udah saya masukkan
sebenarnya dari sini gitu kan ya. Saya bikin PowerPoint ini dari buku ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi ya di buku ini, semuanya udah ada kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi, ada single candlestick pattern ya. Single candlestick pattern ya, banyak banget juga di sini. Ada spinning ya, spinning top, ada bullish spinning top, ada bearish spinning top. Ini juga bisa kita jadikan sebagai strategi trading kita ya. Nah, ini langsung saya tambahkan juga kejadian di marketnya ya, kejadian real di marketnya seperti ini. Dia langsung ada reaksi turun kayak gitu. Lalu ada lagi yang kedua, ada candlestick Marubozu. Candlestick Marubozu ini menunjukkan sinyal pergerakan kuat nih, pergerakan kuat dari salah satu sisi, baik buyer ataupun seller ya, yang kemungkinan akan berlangsung sampai beberapa periode ke depan. Itu mungkin di sini juga teman-teman sebagian udah nggak asing lagi ya dengan candlestick Marubozu ini, kayak gitu. Lalu ada lagi doji ya. Candlestick doji. Candlestick doji memiliki body yang sangat tipis, bahkan hanya terlihat seperti garis lantaran harga open dan close yang hampir sama. Hal ini disebabkan karena antara seller dan buyer tidak ada yang mampu memegang kendali. Itu. Nah, semuanya ya, pola-pola candle pun itu ada maknanya ya, ada makna dan ada artinya tersendiri kayak gitu. Kalau kita sudah mengetahui tentunya. Sini juga saya udah insert juga ya contoh atau kejadian di marketnya seperti apa. Nah, ini ada standar doji, lalu strategi tradingnya juga ada ya. Strategi tradingnya dia harus nunggu candle konfirmasinya dulu gitu kan ya, kapan kita entry-nya itu harus benar-benar teman-teman harus pelajari juga kayak gitu. Lalu ada lagi hammer dan hanging man. Oh, ini ada hammer ya, palu gitu kan, ada palu terbalik kayak gitu. Ini sama juga ya, ada artinya juga. Nah, ini ada beberapa contoh. Pokoknya semuanya teman-teman di buku ini sudah ada materinya ya kayak gitu. Jadi keduanya sama-sama mempunyai bentuk layaknya palu dengan bodi kecil dan sumbu panjang di bawah melebihi ukuran bodi. Seperti itu. Lalu ada lagi shooting star. Nah, ini sangat menarik juga ya. Shooting star ini masih dalam kategori single candlestick juga ya. Sebuah pola bearish reversal dengan bentuk mirip dengan inverted hammer, tetapi terbentuk saat harga sedang bergerak naik. Wah, ini menarik juga nih. Ini akurasinya tinggi juga gitu kan. Lalu ada lagi double candlestick pattern ya. Nah, ini golongan dari double candlestick pattern. Kalau yang tadi single candlestick, itu yang pertama ada engulfing pattern ya, ada bearish engulfing, ada bullish engulfing. Ini teman-teman di sini juga sebagian ada yang udah nggak asing lagi ya dengan pola-pola ini kayak gitu. Double candlestick ini lebih powerful lagi teman-teman, lebih akurasinya lebih tinggi lagi kayak gitu. Lalu ada lagi, tapi tetap ya, untuk strategi tradingnya di sini sebenarnya udah dibahasnya di buku ini kayak gitu. Jadi ada strategi tradingnya. Jadi nggak main-main juga gitu kan ya. Misalkan udah ada polanya, udah ada pola bullish engulfing gitu kan ya. Kita langsung entry aja, enggak kayak gitu. Jadi kita harus perhatikan beberapa faktor juga kayak gitu untuk meningkatkan keakurasiannya tentunya kayak gitu. Oh, ada lagi nih masih di double candlestick, ada tweezer pattern ya. Oh, ini banyak banget sih sebenarnya, nggak akan cukup ya untuk dibahas semuanya. Lalu ada lagi triple candlestick. Triple candlestick contohnya ada di morning star dan evening star. Di sini saya udah cantumin juga ya contoh-contohnya di marketnya. Lalu ada lagi three white shoulders. Three white shoulders atau three black crows. Lalu ada lagi inside bar ya, inside up, inside down. Ini powerful juga kayak gitu. Ini powerful juga triple candlestick. Semakin yang tadi kan single candlestick itu cukup lumayan. Yang double candlestick itu lumayan banget gitu kan.
Dan yang 3 candlestick ini sangat bagus banget kayak gitu. Oke, udah ya. Itu mungkin untuk sedikit pengenalan ya, sesuai dengan judul pengenalan dari analisa teknikal ya. Jadi tadi sudah dibahas beberapa metode ya, mungkin beberapa metode dan pengenalan seperti apa sih analisa teknikal tersebut ya gitu. Jadi sebenarnya untuk metode teman-teman yang mau pilih yang mana bebas ya, silahkan gitu kan ya. Teman-teman misalkan sukanya saya mah hanya menggunakan indikator aja cukup kok gitu. Boleh, it's okay, nggak apa-apa ya. Selama ya metode Bapak Ibu semuanya menghasilkan gitu kan. Misalnya ya dengan saya menggunakan metode tersebut, saya bisa cuan kayak gitu dan bisa konsisten insya Allah. Nah kayak gitu, boleh silakan teruskan ya kayak gitu. Selebihnya ya kita belajar psikologi trading kita dan money management kita tentunya ya. Karena sebenarnya sih kalau dari trading ya secara sepengalaman saya gitu kan ya, yang dimana untuk analisa atau metode tradingnya sendiri itu hanya beberapa persen ya dari keseluruhan trading kayak gitu kan, yang dimana tentunya yang sangat mendominasi di trading itu tentunya adalah psikologi kita kayak gitu. Itu yang paling mempengaruhi banget dengan tradingan kita. Jadi teman-teman, saya lagi ya boleh silakan yang teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi. Tadi mungkin di sini saya nggak bahas secara detail ya, dan nggak bahas juga strategi tradingnya seperti apa. Mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu ya. Dan tadi juga udah dibahas dari support resisten, dan bahkan dibahas juga indikator yang sering digunakan gitu kan ya. Itu juga bisa di-combine juga ya tentunya. Asal jangan 5 metode kita combine semuanya gitu. Itu pasti bakalan kacau gitu. Atau misalkan kita voting metode. Contoh metode A nih, gitu kan? Metode A, atau contoh misalkan metode saya dengan metode Mas Fendi nih, itu pasti berbeda kayak gitu. Itu pasti berbeda. Terus Bapak Ibu voting gitu kan ya, mana nih yang paling bagus gitu kan, mana nih yang paling banyak kayak gitu. Atau misalkan ada 3 metode gitu kan ya, yang 2-nya ngasih signal sell, yang 1 ngasih signal buy kayak gitu. Terus kita pilih yang 2 gitu, kita pilih yang 2 gitu kan, yang pilih 2 ngasih signal nih, berarti sell kayak gitu. Nah yang buy-nya hanya 1. Nah itu nggak sehat ya. Nggak sehat tentunya. Oke, itu mungkin ya. Kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Oke, baik. Bagi para peserta nih yang mau tanya langsung ke master di sini. Silakan, ini ada beberapa nih, Master. Langsung dibacakan saja. Boleh. Tolong silakan dibacakan dulu ya. Ini dari mana ya, sebentar. Dari Sinta Junianti. Katanya Master, kalau di 1.00 atau 1 lot mungkin ya, itu sama dengan berapa ya buat marginnya? Itu. Bisa sama Master Widi mungkin ya? Ya, gimana? Di siapa? Bentar, coba. Mbak Sinta. Master, kalau 1 lot itu sama dengan berapa ya buat marginnya? Oke. Cukup bagus ya pertanyaannya. 1 lot itu marginnya ya, atau bisa kalau saya sih biasanya saya sebut margin requirement ya, gitu kan. Margin requirement-nya itu 1 lotnya itu sama dengan $1.000. Kayak gitu. 1 lotnya itu sama dengan $1.000. Kayak gitu. Nah, kalau kontrak size-nya tentunya pasti beda-beda ya setiap broker kayak gitu. Tapi kalau standarnya itu marginnya itu atau dana yang harus kita punya ya, kalau kita misalkan mau bertransaksi 1 lot itu minimal banget di $1.000 kayak gitu. Baru kita bisa transaksi dengan 1 lot. Seperti itu. Oke, lanjut nih ada. Oh, ini banyak banget ya yang menanyakan analisa. Analisa. Nanti ya kita analisa.
Semoga aja ada momen kita bisa cuan bareng juga ya. Boleh, silakan lanjut lagi. Bentar. Apakah kita harus menghafalkan semua pattern tersebut? Kata Mbak Sinta lagi nih, katanya nanya. Oke, menarik ya pertanyaannya. Tentunya yang udah tadi saya paparkan ya, nggak perlu semuanya dihafal juga kayak gitu. Nggak perlu semuanya dihafal juga kayak gitu. Yang penting kita tahu artinya atau tahu psikologinya seperti apa. Contoh misalkan ada, oh ini ada pola 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 dua gunung nih gitu kan ya. Banyak banget sebenarnya untuk penamaannya itu nggak terlalu penting kayak gitu. Kenapa? Karena setiap trader bisa berbeda kayak gitu. Apalagi pola-pola candle, setiap trader penamaannya itu pasti berbeda-beda kayak gitu. Jadi nggak ada nggak ada pastinya itu gitu namanya enggak ya. Tapi terkenalnya dengan nama itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pola-pola tersebut ya, pola-pola yang udah tadi semuanya saya paparkan itu nggak perlu dihafal juga, kayak gitu nggak perlu semuanya dihafal. Yang penting kita ingat aja. Oh ini nih ada pola kayak gini nih, ada dua pola gunung gitu kan ya. Oh ini berarti ada pola indikasi untuk penurunan. Terus ada dua lembah nih gitu kan ya. Oh ini berarti ada indikasi karena harganya nggak mampu nembusin support sebelumnya, otomatis dia bakalan reversal atau pembalikan arah. Nah kurang lebih seperti itu. Lebih ke dipahami aja ya, cirinya gimana di setiap patternnya gitu. Betul betul. Nggak usah harus dihafal banget gitu. Oke, lanjutnya Master ada yang tanya, katanya untuk trader pemula apa hal utama yang harus dikuasainya Master katanya. Oke, menarik juga ya Dari Mbak ini Meli. pertanyaannya. Untuk trader pemula, apa hal utama yang harus dikuasainya, Master? Oke, kalau dari analisa teknikalnya ya, sesuai dengan judul tentunya kita akan bahasnya. Kalau dari analisa teknikalnya, teman-teman yang awam nih atau masih pemula, belajar support dan resisten terlebih dahulu. Kayak gitu. Belajar dan tekuni banget gitu ya support dan resisten dulu kayak gitu. Karena semua metode ya saya sebutkan lagi sekali lagi, semua metode gitu kan atau semua teknik trading itu kalau kita nggak tahu support dan resisten, tradingnya pasti bakalan kacau kayak gitu. Kenapa? Karena di market ya kita nggak tahu pasti arah marketnya itu nggak akan kemana ya. Yang pastinya arah marketnya pasti akan ke kanan, itu yang pasti gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya arah market yang pastinya naik atau turunnya gitu kan, atau beli atau jualnya, buy atau sell-nya, kita nggak bisa memastikan ya. Kembali lagi tentunya tadi semuanya tentang probabilitas mana yang lebih tinggi kayak gitu. Nah dengan support resisten tentunya kita minimal kita tahu batasan-batasan harganya. Contoh misalkan tahu nih batasan harga terendahnya atau harga supportnya, udah berarti kita bisa ancang-ancang untuk ambil posisi buy kayak gitu dan take profit nanti misalkan bisa di area resisten terdekatnya. Nah seperti itu. Jadi kita bisa tahu tuh batasan-batasan harga atau batasan-batasan pantulannya kayak gitu. Gitu ya. Jadi penting banget yang masih pemula ya, yang mau belajar teknikal, saya sarankan belajar dulu support dan resistennya. Baru nanti bisa ke indikator atau bisa ke chart pattern tadi kayak gitu. Atau nanti bisa di-combine ya dua-duanya kayak gitu. Boleh lanjut lagi? Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Rido. Katanya kalau dilihat dari MA atau USD memang momennya turun ya. Target penurunannya kira-kira sampai berapa Master katanya. Oke. Ini ke analisa langsung ya, boleh sekalian ke analisa aja. Saya share screen dulu. Ini ya. Sebenarnya tadi udah dibahas juga ya di live daily market. Mungkin teman-teman yang suka nonton di live daily market. Oh ini ada yang nyoret guys, mungkin ada yang kecoret ya. Bisa saya hapus dulu. Bisa. Belajar menggambar mungkin ya. Ini bisa di anonet aja guys. Ihsan. Disable. Oke, done. Nah, udah muncul ya chartnya. Gold.
Ini sama ya, kita analisanya analisa teknikal. Nah, kita langsung praktek ini gitu kan ya. Nah, bisa juga ada lagi nih, ada Fibonacci. Nanti teman-teman bisa belajar juga Fibonacci kayak gitu. Nah, ini Fibonacci adalah salah satu alat ukur ya. Kalau misalkan teman-teman suka menggambar gitu ya, ada penggaris. Nah, ini kalau di trading ada Fibonacci. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada tools, ada charting tools ya. Ini namanya Fibonacci. Kita untuk mengukur arah harga sampai kemana. Kayak gitu. Nah, di sini ya. Tadi saya prediksi gitu kan ya untuk gold sendiri. Sebenarnya dari NFP ya, sebenarnya dari NFP saya prediksi harganya ini turun dulu gitu kan, karena merespon dari NFP. NFP-nya positif ya, NFP-nya positif. Nah, terus sampai mana untuk penurunannya? Ya, untuk penurunannya saya prediksi sih agak meleset ya, gitu kan, agak meleset. Kenapa? Karena prediksi saya hanya sampai ke 1690. Prediksi saya, mentoknya itu 1690 awalnya. Tapi di sini kita bisa lihat, ya, 1690-nya berhasil ditembus. 1690-nya berhasil ditembusin. Itu yang dimana, dari mana sih saya ambil 1690? Dari sini, teman-teman. Di sini ada dua nih, ada dua swing low ya. Ini ya. Nah, ini. Nih. Nah, saya tarik. Apabila 1690-nya tembus, itu ya 1690-nya tembus, otomatis dia bisa lanjut lagi melanjutkan penurunannya. Nah, untuk sekarang target penurunannya sampai mana ya? Target penurunannya sampai Fibonacci level 50. Ya, untuk sekarang nih. Kurang lebih di harga 1671.50. 1671.50 di sini. Sebenarnya udah mendekati ya, dan nggak bisa presisi betul juga ya di angka tersebut. Biasanya kalau saya dibikin area itu kan 1671 sampai 1688 ini masih bisa dikejar. Atau bahkan misalkan ekstrimnya ini bisa ngejar sampai ke level Fibonacci 61.8. Nah, di sini udah harus mulai hati-hati kalau harga misalkan udah masuk ke area ini gitu kan. Karena dari dari Fibonacci sendiri ya, level 61.8 itu adalah level krusial atau level titik golden ratio-nya disebutnya tuh ya, yang dimana akan berpotensi terjadinya pantulan kayak gitu, atau kan berpotensi terjadinya pantulan itu ya. Kalau untuk sekarang misalkan saya sih masih optimis ya, gold untuk sekarang dia bisa balik lagi minimal ke open daily price untuk hari ini, bukan karena tapi jauh banget ya harga ke open daily price. Tadi open daily price-nya di harga 1697, 1697, sekarang di harga 1677, berarti sekarang udah bahkan udah sampai 20 poin ya pergerakan gold kayak gitu. Udah 20 poin guys. Kayak gitu. Dan ya untuk rilis data sendiri sebenarnya hari ini tuh US-nya libur ya. US Bank-nya libur kayak gitu. Ini bisa, kalau saya masih bisa lagi, dia bisa ngejar lagi open daily price kayak gitu. Nah, mungkin besok ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada terjadi penurunan untuk saat ini di kisaran level Fibonacci 50 dulu ya, yaitu di 1671.50. Di sini. Ekstrimnya tadi ya, yaitu di 1660 lah. Saya buletin 1660. Saya juga nunggu di close daily-nya juga ya. Saya juga harus nunggu close di daily-nya juga. Apakah ini masih akan berpotensi untuk kenaikan kembali? Tentunya masih bisa ya, masih bisa berpotensi. Itu mungkin untuk gold ya. Tadi mungkin ya saya pas di
edukasi VVIP tuh, pas di edukasi VVIP saya ngerekomendasiin buy limit di 1675. Berarti udah kesentuh nih. Ya, 1675 udah kesentuh ya. 1675 50 udah kesentuh. Itu mungkin. Kalau sekarang misalkan teman-teman yang mau memaksakan atau mau agresif tradingnya, ini bisa langsung dihajar ya. Kalau untuk gold sebenarnya. Kalau misalkan lebih konservatif, lebih nunggu dulu, lebih wait and see dulu, boleh ya. Kita tunggu dulu pola-pola candlestick-nya. Ini belum ada, belum terlihat ya pola candlestick untuk reversalnya dari turun untuk kenaiknya. Kita harus tunggu dulu. Seperti itu mungkin untuk XAU. Boleh lanjut lagi? Ini ada pertanyaan lagi dari Yudi Indrawan. Spread DD Max berapa? Spread DD Max, Bu Nata mungkin bisa bantu jawab. Oke, spread DD Max berapa? Tentunya beda-beda tiap pairnya, dan kita itu floating spread mulai 1,8 di pair Euro USD gitu. Boleh di next? Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Rido, kira-kira 1684 bisa kesentuh enggak? Soalnya saya ada OP buy di 1684 di SAU ya, Bu. 1684. Ya. 1684 masih dekat ya, masih bisa dikejar. Masih bisa dikejar. Oke, masih bisa dikejar ya berarti ya Master ya. Next. Itu ada lagi yang di 1700 juga ada ya. 1700. Ini ada yang nanya lagi, Master Widi izin bertanya, indikator yang membantu analisa teknikal yang Master pakai apa? Analisa teknikal yang Master pakai apa? Oke, bagus ya. Analisa yang saya pakai tentunya di yang awal trading ya, awal trading saya nggak luput dari support resisten. Itu yang paling penting banget gitu kan ya. Support resisten. Lalu tadi ya saya juga biasanya suka pakai chart pattern tadi, pola-pola, mengenali pola-pola. Ini sebenarnya ada double top ya. Di gold ini double top nih. Saya kemarin dapat sell-nya di sini, take profit di 1700, saya OP di 1705. Lumayan dapat 5 poin. Udah TP gitu kan. Kayak gitu. Lalu saya gunakan juga pola-pola candlestick juga ya, yang tadi saya sebutkan, beberapa pola-pola candlestick yang akurasinya tinggi. Nah, kalau saya pola-pola candlestick itu sebagai trigger, kayak gitu, sebagai triggernya. Tadi kan kita udah belajar tuh indikator, kita udah belajar support resisten, kita udah belajar juga pola-pola candle, chart pattern ya, chart pattern. Nah, pola candle ini mendukung untuk triggernya kayak gitu. Contoh misalkan udah ada indikasi double top gitu kan ya, udah ada indikasi double top. Nah, yang dimana tentunya kalau kita misalkan lebih konservatif, kita harus nunggu dulu triggernya gitu kan. Triggernya dari mana? Trigger untuk entry-nya tentunya dari pola-pola candlestick. Itu yang menarik ya. Itu sih. Dan saya juga menggunakan Fibonacci juga ya, Fibonacci retracement, Fibonacci expansion juga saya gunakan juga. Gitu. Jadi saya lebih ke arah price action ya disebutnya tuh. Metodenya tuh price action. Gitu. Pakai indikator nggak? Pakai indikator juga ya. Sebenarnya candlestick pun ini adalah indikator kayak gitu sebenarnya ya. Candlestick pun itu adalah indikator. Tapi kalau misalkan indikator saya gunakan juga indikator MACD, biasanya MACD ya untuk melihat apakah ada divergen, gitu kan, ada convergen. Bukan deterjen ya, divergen, ada bullish divergen, ada bearish divergen. Lalu stokastik juga saya pakai juga, stokastik ya, sama kayak Mas Pendi, menggunakan terkadang pakai juga moving average. Nah, kalau moving average saya biasanya lebih ke tradingnya crossover gitu. Kalau misalkan
garis moving average-nya udah nge-cross ya, udah saling bersilangan, nah itu baru saya bisa entry. Tentunya balik lagi, saya lihat lagi support resistennya, saya lihat lagi juga pola-pola candlestick-nya. Itu sih. Boleh lanjut lagi? Nah, lanjut, ini dari Meli. Berarti katanya yang harus tahu itu support dan resistennya dulu ya, Master. Mungkin ini Mbak Meli masih awam kali ya? Masih awam katanya, Master. Ya, betul ya. Masih bingung. Yang buat teman-teman yang awam, yang masih awam, saran saya pelajari dulu dan kuasai dulu support dan resisten. Gitu. Lanjut, ini dari Mbak Sinta. Untuk periode MA apa? Apa ini? Perbedaan periode 200 sama 34 katanya. Untuk periode MA, perbedaan periode 200 sama 34. Ya, tentunya itu beda banget ya. Kalau misalkan ada 2000 periodenya moving average yang menggunakan periode 200 gitu kan ya. Itu berarti menghitung rata-rata pergerakan candle 200 ke belakang. Itu secara simpulnya. Tentunya yang periode 34 pun ya, 34 pun itu berarti menghitung pergerakan rata-rata pergerakan 34 candle ke belakang. Itu salah satu prinsip atau salah satu alur kerja dari moving average ya. Namanya juga moving average. Berarti pergerakan rata-ratanya gitu kan. Pergerakan rata-ratanya 34 candle ke belakang itu seperti apa gitu. Jadi pasti akan berbeda. Sebenarnya yang pakai periode 200 itu biasanya lebih ke untuk swing trade gitu. Jadi tradingnya trading jangka panjang. Kalau teman-teman yang pakainya 34 itu biasanya tradingnya intraday harian. Gitu. Lanjut lagi boleh? Lanjut dari Ahmad. Lagi ada program reward-nya, Master, katanya. Banyak. Program reward Banyak. banyak ya tentunya. Wah, menarik sih. Bukan di Max kalau nggak ngasih banyak reward. Betul, kayak gitu. Bisa tanyain aja ke teman-teman trading advisor kita ya. Boleh, yang official itu kita ada motor ya, ada dari mobil juga, Mas Antam itu banyak. Dan kalau teman-teman mau butuh apa, silakan bilang, nanti kita buatin reward. Misalkan ada ibu-ibu Betul. yang butuh mesin cuci, pengennya reward mesin cuci, boleh request. Boleh ya. Magicom, Bu. Boleh buat mama nyangu, boleh. Setrikaan boleh tuh. Master itu Fendi itu ada. boleh setrika. Rewardnya setrika ya. Boleh. Ada lagi? Boleh, silakan. Ada nih dari Mas Rido, katanya, maaf Master, mau tanya, saya kadang masih bingung kalau pakai stokastik, kadang analisanya meleset, katanya seperti itu Master. Oke. Tentunya ya, saya tekankan lagi, teman-teman, semuanya analisa baik dari chart pattern tadi ataupun kita menggunakan indikator itu nggak akan ngasih 100% kepastian kayak gitu. Tentunya baik lagi kita harus menyesuaikan dengan kondisi market yang ada kayak gitu. Contoh misalkan tadi ya stokastik gitu kan, saya pakai stokastik, Mas Pendi pakai stokastik gitu. Itu pasti cara pembacaannya juga agak berbeda gitu ya. Itu pasti ada pembedaan sedikit kayak gitu. Itu wajar sih sebenarnya kayak gitu. Dan sebenarnya untuk metode ya ataupun teman-teman misalkan yang pakai indikator itu sebenarnya lebih ke teman-teman cocoknya pakai metode atau indikator apa, sama halnya kayak baju gitu kan, cocok-cocokan lah kayak gitu. Oh ternyata enakan pakai moving average, ya udah saya tekuni terus moving average. Oh saya misalkan enakan pakai stokastik, ya udah tekuni terus stokastik itu ya. Terus misalkan udah nguasain tuh salah satunya gitu kan ya, nguasain salah satunya, bisa misalkan saya mau belajar moving average atau stokastiknya gitu kan ya, itu bisa. Terus bisa di combine sama kayak Mas Pendi ya. Boleh Mas Pendi, mungkin ada tambahan dari Mas Pendi. Oke, betul tadi suka meleset. Gini, kalau ngomongin suka meleset, pasti semua orang tidak luput dari plesetan gitu loh.
dan tidak 100%. Tapi kalau yang ada ngomong 100% itu hoax banget. Betul. Contoh aja sekarang indikator stokastik itu udah oversold. Udah katakanlah kita udah bener ya jenuh jual, kita harusnya buy dong, buy. Tapi ternyata itu masih melanjutkan penurunannya gitu. Tapi nggak selamanya juga. Ketika udah oversold terus ya udah kita cari pullback-nya. Titik jenuhnya di berapa? Ya udah kalau berani agresif ambil buy aja gitu seperti Master Widi yang tadi ucapkan gitu. Oke, mungkin itu aja sih, tidak ada yang 100%. Oke. Boleh Miss Nata ada tambahan? Boleh dilanjut aja. Next question. Next question. Ini dari Pak Iwan. Master, pair lain yang menurut Master momennya bagus untuk OP kira-kira apa Master? Mungkin pair selain apa ya? SAU mungkin. Master pair lain yang menurut Master momennya bagus untuk OP kira-kira apa? Master pair lain yang menurut Master open yang bagus untuk OP kira-kira apa Master? Nah, boleh Mas Fendi? Nah, sebenarnya kalau momen bagus dilihat UJ. Kenapa? UJ di sini harganya udah benar-benar melampaui batas rata-rata yang sudah pernah terjadi. UJ boleh aduh share screen. Ini ya di Ucad kita tadi ada sinyal, mungkin teman-teman yang di member udah tahu ya. Oke. Ucad kita udah running profit nih. Halo. Bos. Madep sih. Buat momen bagus untuk OP kira-kira apa ya? Sebenarnya semua pair juga bagus ya. Jadi tapi tergantung kapannya nih. Di gold sih saya lagi ancang-ancang buat nunggu trigger gitu kan ya. Di gold enak Mas. Enak yakin. Di gold enak. Tinggal kita nunggu aja biar agak nggak tricky ya gitu kan. Kita nunggu beberapa setup ke depan untuk lihat triggernya seperti apa. Ini di gold enak banget. Kita harus nunggu dulu. Gitu. Tentunya ya kita harus bersabar kalau trading. Sabar menunggu. Oke, ada lagi? Itu ada yang ngacung ya dari Mas SK. Boleh. Via suara boleh? Oh iya. Boleh, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ini teknik sedikit. Suaranya boleh agak kerasin dikit, Mas. Iya loh, suaranya enggak. Oke. Tanya ini masalah equity sama cara menentukan order block sama order flow gimana? Boleh diulang, Mas? Jelas. Tanya ini tentang equity sama menentukan order block sama order flow itu gimana? Suaranya kurang jelas, Pak. Boleh diketik aja ya. Nanti biar kita cermati dulu untuk pertanyaannya. Oh iya. Oke. Makasih Mas SK. Boleh dilanjut yang udah ketik aja. Kalau untuk cross pair itu apa sih? Nah, menarik ya. Untuk cross pair itu adalah pair currency yang tidak ada hubungannya dengan mata uang USD. Itu contohnya misalkan GBP, JPY, lalu ada lagi Euro JPY, Euro GBP, CAD JPY, gitu ya. Jadi GBP AUD, nah itu banyak lah. Yang nggak ada USD-nya ya intinya. Betul, itu disebut sebagai cross pair. Ada cross pair, ada mayor pair. Ya. Yang mayor pair itu berarti ada hubungannya atau berpasangan dengan mata uang USD. Tuh. Master, teknik yang dipakai buat pemula biasanya pakai teknik apa, Master? Oke. Udah dijelasin ya? Boleh ya, saya ulangi lagi ya.
teknik atau metode ya, baik lagi teknik atau metode di trading itu sebenarnya kita make it simple aja ya gitu kan ya. Jadi jangan parno juga susah ternyata trading itu ternyata analisa tuh susah banget gitu kan. Saya pusing lihat grafik bla 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 kayak gitulah. Kita tetap ya harus dibikin simple aja gitu ya. Jangan dibikin rumit lah gitu kan ya. Tentunya baik lagi ya tergantung ke kecocokan gaya tradingnya masing-masing gitu kan. Kalau saya saranin sih tadi ya yang perlu dipahami terlebih dahulu gitu ya untuk pemula itu di support dan resisten kayak gitu. Udah misalkan udah paham support resisten gitu kan ya. Saya pengen punya teknik gitu kan ya. Sebenarnya support resisten pun itu teknik juga kayak gitu. Support resisten pun itu teknik juga gitu. Baik di support, sell, di resisten itu kan sama teknik juga. Tapi misalkan saya pengen combine lagi nih biar akurasinya semakin tinggi gitu kan ya. Bisa pakai indikator tadi gitu kan, stokastik atau moving average gitu kan. Itu gampang juga gitu. Atau misalkan oke deh saya nggak suka misalkan terlalu banyak banget garis-garis di grafik gitu kan ya, bisa pakai pola-pola candle tadi, karakteristik candle tadi gitu, itu boleh juga gitu. Misalkan tadi kan udah tahu nih support resisten, harga harga udah di area supportnya gitu kan ya, berarti otomatis kita ancang-ancang untuk ambil buy. Tapi buy-nya kapan? Nah, buy-nya kita nunggu dulu nih ada pola candlestick yang bisa bikin pembalikan atau reversal. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau ada juga metode misalkan yang moving average ya, money hunter contoh misalkan kayak gitu. Nah, yang Mas Pendi pakai juga. Mas Pendi triknya apa Mas Pendi? Ya, Stigma. stigma Wah, itu stigma. perpaduan gitu. Kalau ada lagi 3 candle ya. Itu yang biasa gunakan Miss Nata ya, 3 candle. Itu sama ya. Tapi tetap tentunya itu baik lagi ke support resisten ya, harus tahu. Oke, ada lagi pertanyaan kalau untuk keuntungannya per hari berapa persen ya di Dimex? Oke, bagus pertanyaannya di sini. Ya, mungkin saya izin jawab dulu ya. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman juga di sini. Keuntungan per hari berapa persen ya di Dimex? Nah, yang pertama ya yang saya perlu tegaskan, di Dimex tidak memberikan atau tidak mengiming-imingi fixed income. Teman-teman atau Bapak Ibu bisa catat ya. Kita di sini di Dimex khususnya itu nggak bisa emang nggak boleh ya mengimingi atau memfixkan contoh misalkan per harinya itu berapa persen kayak gitu. Enggak ya, kita nggak bisa. Tapi tentunya kita ada targetnya juga ada tentunya ya. Kita nggak cuma hanya misalkan edukasinya aja enggak gitu kan ya. Jadi kalau di Didimax itu ada selain ada edukasi, tentunya yang paling penting edukasi dan ada juga fasilitas signal tradingnya kayak gitu. Signal tradingnya itu tentunya tergantung dengan kondisi market yang ada. Kalau khususnya teman-teman yang member di eksekutif DEC ya, eksekutif kelas by DEC itu itu tapi perharinya ada kok, perharinya ada signalnya itu minimalnya satu hari satu harinya satu signal kayak gitu. Tapi ya baik lagi tergantung ke kondisi marketnya. Kalau misalkan kondisi marketnya nggak bagus ya, lagi nggak bagus ya kita lebih tinggalkan daripada kita maksain untuk trading marketnya lagi nggak bagus gitu kan, malah nanti kita kena loss. Itu yang kurang bagus kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita ya misalkan hanya satu signal ya satu hari nggak apa-apa gitu kan, minimal kayak gitu. Tapi yang penting konsistennya kayak gitu. Contoh misalkan ini akun saya ya. Akun saya udah saya daftarin juga di MQL 5-nya gitu ya. Dalam 3 minggu saya profitnya nggak gede-gede gitu kan, saya profitnya nggak gede-gede. Ini ada plotting juga nggak apa-apa ya, ini ada plotting juga baru hari ini. Nah, bisa lihat ya, jelas nggak? Nggak jelas ya, berarti saya stop share dulu. Nah ini nih
Itu ya. Ini dalam 3 minggu saya hanya profit 11%, kayak gitu. 1%. Jadi enggak, ya bisa dibilang 1 hari 1%-nya pun enggak ya, kayak gitu. 1 hari 1%-nya pun enggak, kayak gitu. Tapi ya kita tentunya targetin 1%-nya, 1 harinya 1%, kayak gitu. Itu target, tapi enggak wajib dan jaga kita nggak maksain juga gitu. Kalau misalkan momennya nggak pas. Dan ya 1 harinya pun itu bisa lebih dari 1% ya kalau di trading forex, kayak gitu. Beda lagi kalau misalkan ya kalau di bisnis konvensional gitu kan, karena ya di trading forex yang kita ketahui juga tentunya, yang udah kita ketahui yaitu returnnya tinggi banget gitu. Jadi lebih cepat volatilitasnya dan likuiditasnya lebih besar. Oke, mungkin ada tambahan dari Miss Nata sama Mas Pendi, boleh ya, silakan terkait pertanyaan yang tadi. Intinya dari 1% itu bisa lebih bisa kurang tergantung bagaimana kondisi market pada hari itu. Gitu. Kalau misalkan lagi bagus dan banyak peluang untuk open posisi bisa lebih dari 1%. Kalau misalkan nggak ada, ya kita nggak maksain, bisa nggak ada signal bisa gitu. Daripada maksain tapi nggak pas gitu. Namanya target harus ada ya. Masa kita bisnis nggak punya target apa yang mau dikejar gitu kan? Kalau target pasti ada. Tapi kita nggak pernah menjanjikan, oh pasti nih Bapak Ibu dapat 1% sehari atau 2%, 3% atau 100% balik modal dalam 1 bulan, nggak ada kita menjanjikan. Gitu. Iya, nggak apa-apa ya, teman-teman. Boleh tanyakan aja apapun itu. Dan terima kasih juga ya, sama-sama. Semoga membantu juga ya, semoga bermanfaat. Kalau ada lagi yang mau tanyakan, cara menentukan equidity sama cara mencari order block dan order flow. Wow. Ini equidity apa ya? Ekuitas mungkin? Equity mungkin? Equity. Mencari order block dan order flow. Oh, order block itu solusi, bukan solusi ya. Agak asing sih kalau saya ya. Order block dan order flow. Equity. Cara menentukan equity. Menentukan equity maksudnya gimana, Pak? Kayak gitu. Menentukan equity ya. Kalau misalkan equity kita, kalau misalkan trading ya harus sebesar-besarnya ya, agar kita bisa profitin juga, bisa maksimal juga tentunya. Kayak Mungkin gitu. boleh dijelasin equity itu maksudnya apa? Mungkin Masnya awam ya atau equity itu adalah ya ekuitas kita gitu kan. Kalau equity sama saldo hampir mirip ya. Kalau equity sama saldo hampir mirip. Kalau saldo itu berarti modal kita. Nah, kalau equity itu berarti perhitungan profit atau loss yang sedang berjalan gitu. Floating profit atau loss yang sedang berjalan, dikurangi atau ditambah gitu kan. Jadi kalau misalkan floating profit berarti equity-nya pasti nambah. Kalau floating loss berarti equity-nya berkurang dari saldo. Gitu. Tapi equity itu enggak pasti juga ya gitu kan, karena ya sifatnya gerak juga ya? Bisa dibilang masih floating kayak gitu. Itu disebut sebagai equity ya. Kecuali kalau udah clear posisi, balance dan equity pasti sama. Sama, betul. Lalu ada mencari order block dan order flow. Ini saya masih agak ini ya di saya sih, khususnya di saya agak asing. Order block dan order flow. Kalau saya taunya unfilled order ya. Unfilled order. Order block dan order flow itu maksudnya boleh mungkin lebih dijelasin lagi secara spesifik, Pak, pertanyaannya. Ada lagi, satu lagi, cara menentukan change of character. Nah, karakter apa tuh yang akan diubah?
banyak ya sebenarnya untuk change of karakter. Yang pertama ya karakter dari psikologi kita, apa yang kita dirubah. Lalu change of karakter dari metode trading kita ya. Bapak yang bertanya boleh, mohon maaf bisa lebih dijelasin lagi secara spesifik ya. Boleh, ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya udah mau hampir habis ya. Udah 1 jam. 1 jam setengah bahkan ya. 1,5 jam. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan sekian ya untuk webinar malam ini. Boleh bisa dilanjut sama rekan saya. Silakan. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk webinar kali ini. Terima kasih kepada Master Widi, Master Fendi, dan Miss Nata yang sudah mengisi webinar malam ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Master dan Masti malam ini bisa menjadi bekal untuk memulai trading, atau mungkin bagi pemula bisa menjadi acuan ya untuk bisa lebih menggali mengenai ilmu trading ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta yang telah menyempatkan untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, selamat malam. Saya Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. See you next webinar. Bye. Bye. Terima kasih.